Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu dan bapak dimanapun berada, kita akan mencoba kajian-kajian terbaru kita, belajar tajwid dalam surat ataupun dalam Iqra ya. Kita coba ini suratul Baqarah dari ayat 1 sampai ayat ke-20. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alifnya hitam berarti dibaca apa adanya, netral, cuman satu ketukan ya. Jadi nanti terbagi ini huruf-huruf muqatta'ah atau fawatihus su'ar, huruf-huruf yang ada di awal surat. Jadi ada yang panjangnya satu ketukan, ada yang dua ketukan, ada yang 6 ketukan. Yang hitam ini satu ketukan, jadi jangan alif, jangan alif lam mim. Alif lam mim. Nanti dibahas tersendiri ya dalam pelajaran tajwid tentang huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang ada di awal surat yang berpenampilan aneh. Bagaimana Pak Ari cara bacanya? Gampang aja sih sebetulnya ya. Kalau di atas hurufnya itu ada alif, berarti panjangnya satu alif atau dua ketukan. Kalau di atas hurufnya itu ada alis, ada bendera, berarti 3 alif atau 6 ketukan. Sementara yang alif ini tidak ada ketukan, berarti tidak ada tanda panjang, berarti cuma satu ketukan. Alif lam mim. Kenapa lam? Karena lam itu aslinya lam ya, huruf lam gitu ya. Nah mim mati ketemu mim idgham mimi. Lam mim itu jadi mad arid disukun mim. Nah, nanti dibahas tersendiri ya, insyaallah. Dzalikal kitabu la raiba fih. Danya apa yo? Mad asli ya. Panjangnya berapa? 1 alif. Sementara yang hitam-hitam ini dibaca apa adanya. Dzalikal, dibaca pendek kosor ya, kosar pendek. Yang hitam-hitam ini warna hitam maksudnya. Ini yang kuning ini tidak dibaca. Ini namanya hamzah wasl. Kenapa tidak dibaca? Nantilah ceritanya ya. Itu kalau mau bertanya nanti dijelaskan. Dzalikal, di atas lamnya ada tanda baca, maka dibaca. Dzalikal, gampang toh? Jadi alif lam itu nanti ada yang dibaca sama yang tidak dibaca. Kenapa dibaca? Ya karena ada tanda baca. Dzalikal. Kenapa ada tanda baca? Karena setelah alif lam bertemu huruf qamariyah yaitu kaf. Itu yang dikatakan alif lam qamariyah. Huruf-huruf qamariyah 14. Ibagi hajjaka wa khab aqimah. Pak Ari pusing ya, udah pokoknya alif lamnya dibaca saja ya. Dzalikal gitu. Dzalikal kita tanya mad asli tuh gampang ya. Bingung. Pokoknya mah di atas hitam ada hijau, ada yang berdiri kayak alif, ya panjangnya 1 alif, sudah selesai. Dzalikal kitabula, ini setelah hitam ada hijau, mad tabi'i. Dzalikal kitabula roy lin. Apa itu lin? Setiap huruf yang berbaris fathah dengan ya mati atau waw mati. Roy. La roiba. Ini ada titik 3, boleh berhenti. Ya ada 2 perhentian. Hanya boleh berhentinya di salah satunya, tidak boleh berhenti di keduanya. La roiba fi, boleh berhenti di la roib, tapi tidak boleh berhenti di fi. Kalau sudah berhenti di sini tidak boleh berhenti di sini. Nanti berhenti di fihi hudal lil muttaqin gitu ya.
Titik 3 hanya boleh berhenti di salah satunya, tetapi tidak boleh berhenti di keduanya, gitu ya. Fi-nya matobi'i, hi-nya kosar. Kebanyakan orang yang baca pihi gitu. Hak domir iya, marsilah qasiroh bukan. Kenapa bukan marsilah qasiroh? Karena syarat marsilah qasiroh itu tidak boleh ada huruf mati sebelum dan sesudahnya. Ini ada matobi'i, ada huruf mati, jadi hi-nya pendek. Fihi, jadi hi-nya apa? Kosor aja, pendek. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudan, tanwin bunyinya kan en. Tanwin itu an, in, un, hudan, hudin, hudun, en. Nah, bunyi en ini akan jadi apa? Tergantung. Setelah tanwin, setelah nun mati itu bertemu huruf apa? Kebetulan ini setelah tanwinnya ketemu lam. Ini idgham bila gunnah. Jadi dibacanya hudal atau rumus. Ingat, setiap tanwin bertemu huruf bertasdid, tanwinnya baca satu. Hudal lil. Ini lil, lam. Ini hukum lam mati. Idhar hukum lam mati ya. Hudal lil muttaqin. Kin matobi ketemu satu huruf hidup dihentikan jadi mad arid disukun gitu ya. Pak Ari saya mah bingung nama itu. Pokoknya Pak Ari bilang setelah hitam ada hijau panjang satu alif. Setelah hitam ada biru berarti panjang 5 ketukan atau 2,5 alif. Udah nggak apa-apa ya. Lupa nama nggak masalah. Yang penting kita sudah belajar. Lupa namanya tapi benar bacanya nggak masalah. Yang masalah itu tidak tahu nama, tidak tahu hukum, bahaya. Kita pernah belajar tapi lupa namanya. Ya, tapi kita bisa baca nggak apa-apa. Yang penting kan kita belajar tajwid itu untuk bisa baca. Kalau bacanya benar ya nggak ada masalah, walaupun nama lupa gitu ya. Hudal lil muttaqin. Pak hari ini ada tanda alif, lam alif, adamul waqaf. Katanya tidak boleh berhenti. Kok berhenti? Iya betul. Jadi adamul waqaf itu dilarang kita berhenti. Tetapi di sini ada nomor ayat. Nomor ayat itu sama seperti waqaf mutlak. Jadi hudal lil muttaqin. Adamul waqaf tak boleh berhenti, tapi ada nomor ayat. Nomor ayat itu nilainya sama seperti waqaf mutlak. Artinya di sini boleh berhenti, sama seperti nilainya waqaf mutlak. Jadi tidak usah ngulang. Hudal lil muttaqin. Hudal ini hudan jadi hudal. Tanwin ketemu lam. Idgham bila gunnah ya. Kenapa idgham bila gunnah? Karena patah tain ini bertemu dengan lam. Bukan ketemu tasdid ya. Karena ketemu lam maka dibantu ada tasdidnya. Hudal lil muttaqin. Kin jadi mad arid lis sukun. Gampang ya ternyata belajar tajwid. Kita buktikan bahwa belajar tajwid mudah. Kalaupun lupa nama lain cerita. Yang penting mudah dibaca, mudah dipahami. Soal lupa lain cerita ya. Mudah membaca. Karena belajar tajwid tujuannya adalah untuk pandai, untuk benar membaca. Kalau nama-namanya lupa, tidak masalah. Yang penting bacanya benar. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Biasanya orang sampai situ ya bacanya kalau napas nggak cukup. Kalau napas cukup sih boleh sampai mana aja gitu ya. Wa yuqimunas shalah. Ya kita lihat tajwidnya ya. Ini alladzi, ini hamzahnya hamzah wasol. Artinya kalau nggak diwasol, kalau nggak disambung jadi bunyinya jadi a, alladzi. Tapi kalau disambung, kalau diwasol a-nya nggak ada itu ya. Itu diwasol. Alladzi, dinya matobi'i. Kenapa matobi'i? Ini kasroh dengan ya mati ya. Gampang ya. Kasroh ini. Kasroh dengan ya mati. Tuh. Alladzina yuk ini hamzahnya mati. Wawunya nggak dianggap, jadi minjem rumah. Alladzina yu'minu, nunya matobi'i, domah dengan waw mati. Ingat ya, matobi'i itu cuma 3. Ada huruf yang berbaris fathah dipanjangkan dengan alif. Berbaris kasroh
dipanjangkan dengan ya mati. Berbaris doma dipanjangkan dengan waw mati, waw sukun. Alladzina yu'minuna bil alifnya alif lam yang dibaca, alif lam qamariyah. Kenapa dibaca? Karena ada tanda bacanya. Kan kita suruh baca. Kalau nggak ada tanda baca jangan dibaca. Memang ada yang nggak dibaca, ada nanti ya. Alif lam samsiyah, alif lam yang tidak dibaca karena di atas lamnya tidak ada tanda baca. Ya gampang kan? Wong suruh baca, yang nggak ada tanda baca jangan dibaca. Bil, kenapa alif lam qamariyah? Kenapa dibaca? Karena setelah alif dan lam ada huruf qamariyah itu ghin. Ingat ya huruf qamariyah, ibaghi hajjaka wa khaf aqimah. Alladzina yu'minuna bil goynya lin. Kenapa lin? Karena huruf yang berbaris fathah ini ketemu ya mati. Lin cuma 2 ya. Hurufnya apa saja? Yang penting huruf yang berbaris fathah dengan waw mati atau ya mati. Huruf yang berbaris fathah dengan waw mati atau ya mati. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuki. Nih kasroh dengan ya mati. Berarti apa? Atau bi'i, betul. Ingat ya 3 ya. Fathah dengan alif, doma dengan waw mati, kasroh dengan ya mati, doma dengan waw mati. Itulah mad bi'i atau bacaan panjang. Ada juga yang bilang mad bi'i mad asli. Podo bae sama aja. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimu. Munya mad bi'i nanya kosar. Kosar itu apa? Pendek. Bacaan pendek, bacaan tidak panjang, ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Nih alif lamnya alif lam tidak dibaca. Kenapa Pak Ari alif lam ini tidak dibaca? Gampangnya tidak ada tanda baca. Kenapa tidak ada tanda baca? Dan cirinya setelah alif lam itu ada tasdid. Ada tasdid itu ya, ini tasdid nisidah nih pendobel. Ya, pendobel tasdid atau sadah. Ini sidah ya, ini sidah tuh. Yang kayak W itu ya. Kalau begitu di sini bisa dikasih sukun dong? Nggak bisa. Jadi ada ketentuan. Kenapa jadi laki-laki, kenapa jadi perempuan? Kan udah takdirnya begitu, udah ketentuan. Cuman ada penyebabnya. Laki-laki itu definisinya begini, perempuan begitu gitu ya. Alif lam qamariyah itu begini, samsiah itu begitu. Itu begitu ya. Jadi alif lam ini kenapa tidak dibaca? Karena setelah alif lam bertemu huruf shad, cirinya ada tasdid ya. Nanti kalau nggak jelas boleh ditanya atau ada saran, ada masukan, ingin diapain, tolong ya. Pak Hari saya maunya bacanya diginiin boleh ya. Dengan senang hati. Saya tidak akan marah, sungguh kesal. Cuman kalau lagi capek ngajar ya mohon maaf ya, kadang-kadang emosinya lumayan ya. Kalau habis ngajar capek sekali gitu. Jadi kalau ada keinginan di WhatsApp aja dikirim, dikirim terus ditulis Pak Ari maunya seperti ini. Insya Allah ya. Mudah-mudahan saya mampu menjalankannya, mampu memenuhi keinginan ibu dan bapak. Insya Allah. La ini mad asli, wawnya ini ingat. Setiap warna kuning berapapun jumlahnya tidak dibaca. Ini kan huruf-huruf yang berwarna kuning. Kenapa? Ceritanya panjang ya nanti ya. Kita bahas apa itu warna kuning, tujuannya apa nanti di lain pertemuan ya. Biar nggak pusing. Wa mim wanya kosar minyak kosar wa mim coklat warnanya. Yang coklat itu umumnya yang ditahan. Karena yang coklat itu bisa ikhfa, bisa idgham biguna, bisa idgham bila guna, bisa iklab gitu ya. Itu yang ditahan-tahan. Bisa juga idgham mimi, idgham mutamasilin, idgham mutajanisen, idgham mutaqaribin, banyak namanya. Pokoknya yang coklat-coklat yang ditahan. Ini kenapa? Karena mimnya bertasdid. Emang kenapa? Kalau mim dan nun bertasdid itu dibacanya 3. Satu dibaca nyamber dan double karena bertasdid. Nyamber dan double. Kedua ada madnya, ada panjangnya. Kenapa ada panjangnya? Karena itu mad. Panjangnya 1 alif sampai 1 alif setengah. Ketiga ada gunahnya, ada dengung ke hidung. Itu ciri gunah ya. Jadi hurufnya berapa? Cuman 2. Nun dan mim. Salah. Kok salah? Ya, nun dan mim yang ada tasdidnya. Bilang nona sama nyonya kan beda statusnya. Nona siapa, nyonya siapa ya, nggak usah dijelaskan. Tahu kan? Yang gunah itu nun dan mimnya yang ada tasdidnya, yang ada sidahnya.
yang namanya nyonya itu sudah nikah gitu kan gitu. Wa mimma maknya matobi'i, kenapa matobi'i fatah dengan alif ini itu ya. Wa mimma ro-nya tebel, kenapa tebel? Karena ro-nya baris di atas tafkhim. Rozaq ini kolkolah katanya ya. Rozaq huruf kolkolah ada berapa? Ada 5. Baju di toko, ba, jim, dal, to dan kof atau katbu jadin. Gampang ya. Tajwid itu gampang. Tapi kenapa orang pada susah? Karena dianggap susah. Makanya jangan dianggap susah, anggap gampang terus belajar. Dianggap gampang nggak belajar, podo bae susah-susah juga ya. Gitu. Yang penting belajar. Makanya saya bikin trik bagaimana caranya ibu dan bapak nyaman. Pokoknya mah dengerin, liatin saya. Bisa alhamdulillah, nggak bisa diulang lagi. Boleh bertanya ya. Wa mimma razaq. Kalau sugro nanya mad asli tuh hitam ada hijau. Saya nggak ngerti namanya. Pokoknya Pak Ari bilang setiap warna hitam netral dibaca apa adanya, tanpa panjang, tanpa ditahan, tanpa dengung, tanpa ikhfa. Iya, pokoknya mah netral dibaca begitu saja. Tapi kalau di atas hitam ada hijau berarti jadi panjang. Setelah hitam ada hijau berarti jadi panjang 1 alif 2 ketukan. Setelah hitam ada biru nanti 5 ketukan. Gitu ya, gampang ya. Wa mimma razaqnahum, hum ini netral dibaca apa adanya, tapi hum ini hukumi mati dahar. Wa mimma razaqnahum yung coklat, tuh nun mati ketemu fa ikhfa. Ada berapa huruf ikhfa? 15. Ta, sa, dal, zal, zai, jim, sin, shin, shod, dad, po, zo, fakoka. Ngapal Pak Ari? Catet, simpen di mana aja, ditempel di pintu apa di mana ya? Yang sering kelihatan, diulang gitu, insyaallah nanti hafal. Nggak hafal, yang penting ini coklat. Yang coklat itu ya tadi nanti ada triknya sendiri. Bagaimana Pak Ari kalau saya nggak pernah hafal tapi pengen bisa? Insyaallah nanti ada triknya ya. Yang penting ingat-ingat yang warna coklat ditahan. Ini coklat tapi nggak ada tasdidnya, nggak ada mimnya. Oh berarti yung gitu ya. Tapi jangan yung, bibirnya jangan dibuka yung, tapi yung fikun gitu ya. Ifanya bibirnya blem gitu, yung fikun. Ku nih hitam ada birunya. Kalau hitam ada birunya berarti panjangnya berubah menjadi 5 ketukan. Ini yang dikatakan matobi berubah nama menjadi mad arid bisukun. Mad panjang aridoh, arid baris disukun yang berganti jadi sukun. Panjang kalau dihentikan. Kalau nggak dihentikan nggak ada yang panjang ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Ilaik jadi panjang ya, dihentikan. Kenapa? Jadi madlin gitu ya. Ilaik. Tapi kalau berarti di sini ngulang lagi dari sini. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Qablik, qabnya qalqalah, liksnya hamas ya. Walladhi banyak qasar, walladhi ini isim mausul ya, isim kata petunjuk. Isim alladhi, allati, alladina, nah itu. Ada juga yang bilang samsia ya, terserah lah pokoknya, karena ini emang setelah alif lam ketemu lam lagi bisa juga. Walladhi dinya kasrah dengan ya mati, ini matobi'i ya. Huruf yang berbaris kasroh nih, huruf yang berbaris kasroh ketemu ya mati. Walladzina yuk neken, yuk makan yuk, wawunya nggak dianggap. Ingat setiap yang warna oranye tidak dibaca. Kenapa tidak dibaca ditulis? Ada ceritanya ya. Tetap harus ada. Kalau nggak ada nanti lain. Beda arti, beda berubah, beda makna. Itulah grammar tata bahasa ya. Walladzina yu'minu, nunya matobi'i doma dengan waw mati. Naknya kosor panjang, ini salah ini nulis gini ya. Harusnya pendek, awalnya panjang-panjang. Mungkin ini kaligrafi ya, seni. Walladzina yu'minuna bima, tuh ada biru ya. Ini mad jaiz munfasil, mad panjang jaiz. Karena
Ya boleh munfasil pisah, boleh dibaca panjang karena pisah. Ini karena matobinya ketemu alif, cetakan Indonesia begini. Tapi yang betul adalah matobinya bertemu hamzah di lain kalimat. Mad apa tadi? Mad jaiz munfasil. Tulis nggak? Tulis ya. Mad jaiz mad jaiz munfasil. Mad panjang, jaiz boleh, munfasil pisah. Oh panjang boleh pisah bukan? Dibacanya dari tengah. Boleh dibaca panjang, boleh dibaca panjang karena berpisah. Berpisah apanya sih Pak Ari? Ya ini matobi'inya, ini alifnya, ini hamzahnya tuh gitu. Nggak nyambung gitu ya. Memang ada yang nggak bisa, ada nanti itu yang namanya mad wajib mutasil nanti ya. Ini mad jaiz munfasil. Matobi ketemu alif atau matobi ketemu hamzah di lain kalimat. Ini nun matinya bertemu dengan apa coba? Ini nun mati ketemu zai ya. Tuh nun mati ketemu zai ikhfa. Saya mah nggak ngerti Pak Ari ya. Perlahan aja. Ikuti aja bacaan, pokoknya mah yang coklat itu bima gitu. Bima ikhfa. Namanya lupa apa-apa, yang penting sudah belajar ya. Saya juga hafal karena tiap hari aja begini. Kalau nggak tiap hari juga sama aja lupa ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilailin ya. Huruf yang berbaris patah dengan diamati. Ilaik dihentikan jadi madlin. Ini ya. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kalau ifanya ming bubirnya buka. Kalau ketemu pak kan mim fitnah, mim fit. Kalau ini ming bibirnya dibuka ya. Kalau ketemu kaf dan kop engnya banget. Wama tama tempat tadi ya, ini mad jaiz munfasil. Ini ikhfa nun mati ketemu zai. Unzila ming nun mati ketemu kop, ini qalqalah. Qob qalqalah sugro ya. Kenapa sugro? Plesetannya nih ada sukronya tuh. Sudah ada sukronya, sudah ada sukunnya. Karena sudah mati itu qalqalah sugro dan adanya di tengah kalimat ya. Itu kalau di akhir di ujung tetap jadi kubro walaupun sudah mati. Min qablik enggak ada hukum, cuman pendek-pendek. Liksnya ini hamas karena dihentikan. Wama unzila min qablik itu ya. Wabil ini alif lamnya alif lam qamariyah. Alif lamnya dibaca ya. Wabil abadal akhirati akhirah ranya tebal tafhim karena rohnya baris di atas baris patah. Wabil akhirati hum mim matinya idhar ketemu ya. Apa ni doma dengan waw mati apa mato mato bi. Wabil akhirati hum yuqinu nu apa mato bi betul. Tapi sekarang mato bi-nya berubah nama. Jadi apa siapa nama saya? Oh Mas Ari. Memang saya namanya kalau orang Jawa bilang Mas Ari. Tinggalnya dulu di Kayu Manis di Jakarta Timur di Gang Sukun. Mas Ari di Gang Sukun. Itu plesetan. Oh jadi masnya diganti D. Jadi Mad Arid lis sukun ya. Mas Ari di Gang Sukun. Mad Arid lis sukun. Itu plesetan aja ya. Gitu. Jadi Mad Arid lis sukun. Mad tobi'i bertemu satu huruf hidup dihentikan. Karena dihentikan maka jadi panjang. Kalau tidak dihentikan gak ada panjang ya. Yukinun. Ini tanda wakofnya apa Pak Ari? Mana? Ini yang ini. Ini koplam ya. Ini al-waqfu aula, dihentikan lebih utama. Dan kebetulan ada nomor ayat juga sama wakof mutlak. Ya udah berhenti saja. Gitu ya. Ini ayat ini nomor 4 ya. Nomor 4 kayak gini nomornya.
U-nya tidak dibaca panjang. Kan ini matobi tadi bilang Pak Ari. Domah dengan waw mati. Kan wawnya tidak mati. Tidak ada tanda sukunnya. Dan warnanya kuning. Beda tapi nanti kalau cetakan Timur Tengah justru di atas wawnya ada sukun. Nggak bingung nggak tuh? Ya nanti kita bahas ya. Yang jelas kalau sementara ya. Kalau cetakan Indonesia yang nggak dibaca panjang itu kalau di atas wawnya nggak ada sukunnya. Kalau cetakan Timur Tengah sebaliknya. Justru yang ada sukunnya, yang ada buletan di atasnya itu yang nggak dibaca panjang. Kalau cetakan Timur Tengah. Yang panjang kalau cetakan Indonesia ada sukunnya. Kalau cetakan Timur Tengah justru yang nggak ada. Bingung ya. Nantilah ya kita bahas perbedaan cetakan Mushaf Utsmani, cetakan Timur Tengah dengan cetakan yang dipakai di Indonesia gitu ya. Kok begitu? Nggak tahu saya juga ya. Pokoknya begitu deh perbedaan cetakan diantaranya ya. Ulai. Nah ini mad tobi'i atau mad asli ketemu hamzah satu kalimat menjadi mad wajib muttasil. Saya tuliskan ya. Nih. Mad wajib muttasil. Panjang wajib nyambung, bukan ya. Dari tengah wajib dibaca panjang karena nyambung. Nyambung apanya sih Pak Ari kok nyambung? Ini loh, nyambung ininya tuh. Nyambung yang dikatakan nyambung di sini. Ini satu gabungan gitu tuh. Beda dengan yang tadi. Yang tadi kan nggak gabung. Nah, karena ini mad wajib, mad panjang, wajib dibaca panjang karena nyambung, karena satu rangkaian, satu gabungan. Itu muttasil, satu gabungan. Makanya bahasa wajib dan jaiz itu ada artinya. Kalau wajib kudu harus dibaca 5 ketukan 5. Ya. Mad wajib muttasil. Beda dengan tadi mad jaiz munfasil. Mad panjang jaiz boleh dibaca panjang, munfasil karena pisah. Karena boleh, jadi panjangnya tidak harus 5. Boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5 begitu. Jadi bahasanya di situ. Kalau wajib ini harus kudu 5. Kalau jaiz boleh kurang dari 5 gitu ya. Mana yang tadi gitu loh. Yang ini nih. Yang ini nih, ini kan pisah tuh. Mad tobi'i ketemu hamzah di lain kalimat atau mad tobi'i ketemu alif ya populernya. Karena kita alif, padahal itu bukan alif, itu hamzah. Nanti kita bahas ya perbedaan spesifikasi antara alif dan hamzah. Gampangnya kalau huruf yang hidup itu hamzah. Huruf pemanjang itu alif ya. Nah ini karena mad tobi'i ketemu alif atau ketemu hamzah di lain kalimat. Makanya disebut mad jaiz munfasil. Boleh dibaca panjang karena pisah. Pisah ini loh, tidak gabung ini mad tobi'inya di sini, alifnya di sini atau hamzahnya di sini, itu tidak satu. Beda dengan mad wajib muttasil tadi nyambung, satu kata, satu rangkaian, satu kalimat, satu gabungan. Nah, wajib dan jaiz sebetulnya hanya kalau wajib itu harus 5, kalau jaiz itu boleh kurang panjang, itu doang ya sebetulnya. Kalau mad wajib itu harus 5, mad jaiz boleh kurang 2 sampai 5. Kalau dibuat sama boleh sama aja. Pokoknya mah ada alisnya panjang. Makanya nanti saya punya trik. Walaupun ibu dan bapak terkadang bingung dengan mad-madan ini, tapi bisa selamat, bisa benar membacanya dengan teori yang saya berikan. Intinya ada alis panjang gitu aja ya. Enggak hitam dibaca netral, tidak panjang dibaca apa adanya. Ula mad wajib muttasil tadi ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ala ini mad asli. Kenapa ini fathah tuh ya? Fathah berdiri atau ada alif. Ini mad asli. Ala hudan yang tanwin ketemu mim idgham bi gunnah. Ya. Kenapa? Karena ini tuh fathah tain atau tanwin ketemu mim. Banyak orang yang bilang ketemu tasdid, bukan. Tasdid itu pembantu pemahaman. Jadi gak ada tasdid pun kita bacanya pinter, harus bisa kalau yang ngerti tajwid. Tapi umumnya dibantu. Di cetakan Indonesia, di cetakan Timur Tengah sudah dibantu tasdid. Biar yang awam yang baru belajar Quran bisa baca dan benar bacanya itu. Ulaika ala hudam. Hudan jadi hudam. Hudam min jadi mir. Mir rabbihim, ini nun mati ketemu ro idgham bila gunnah. Kalau yang ini hudam idgham bi gunnah,
diidghamkan bi dengan gunnah atau ma'al gunnah. Ini mir idgham bila gunnah, tidak dengan dengung. Ini dengan dengung. Bedanya ya. Kalau nun mati atau tanwin ketemu lam ro itu idgham bila gunnah tanpa dengung. Tapi kalau nun mati atau tanwin ketemu yanmu ya nun mim waw itu ma'al gunnah atau bi gunnah disertai dengan dengung. Mir Rabb nyamber aja. Mir Rabbihim. Ini tanda wakofnya adamul wakof. Artinya kalau berhenti di sini harus ngulang. Gitu ya. Mir Rabbihim. Mir Rabbihim. Wa ula. Ini wawunya nggak dibaca ya, bukan matobi'i. Ini artinya bahwa alif ini hamzah ini barisnya domah. Jadi wawu itu sebagai pertanda bahwa kalau ada wawu berarti ini bunyinya domah. Ya ini kan ada domahnya. Ya kebetulan ini Qur'annya gondrong, ada sakalnya. Tapi kalau kitab gundul ini nggak ada baris, orang yang pandai baca kitab gundul akan paham. Oh ini domah, nggak mungkin kasro, nggak mungkin al itu ya. Ini domah karena ada wawu. Wa ulai, lai ini mad wajib mutasil ya. Wa ulaika humul, alif lamnya dibaca karena lam di atas lam ada sukun, ada tanda baca. Kenapa ada tanda baca? Karena setelah alif lam bertemu huruf qamariyah yaitu mim. Ingat huruf qamariyah berapa? 14. Dibagi hajjaka wa khaf aqimah. Wa ulaika humul muflihun. Hu hitam ketemu biru 5 ketukan. Ini mad arid lisukun. Mad tobi'i yang berubah namanya menjadi mad arid disukun kalau berhenti, jika dihentikan. Kalau tidak dihentikan nggak ada. Wa ulaika humul muflihuna, kesana diterusin. Nah ini tidak ada mad arid disukun, adanya di sini mad tobi'i dan huruf qasar. Itu dulu ya, 5 dulu. Kalau banyak-banyak nanti mungkin ibu dan bapak jenuh, bingung. Jangan lupa, jangan sungkan disampaikan saran dan kritiknya. Apa keinginan ibu dan bapak? Mungkin ingin apa? Ada maunya seperti apa? Ada masukan, Pak hari ini terlalu begini, ini begini, tolong disampaikan ya. Saya juga jujur minggu-minggu agak sedikit pusing. Pusing bukan mikirin ibu dan bapak, tapi pusing saya ingin membuat program yang baru biar ibu dan bapak yang belajar nyaman, biar enak, biar mudah dipahami. Makanya saya beli kamera, beli ini, beli itu walaupun belum lengkap ya. Ya siapa tahu nanti ada ibu dan bapak yang ingin membantu perjuangan kita ini. Ini kan banyak membantunya ya. Bukan hanya kita yang dibantu, tapi orang-orang yang mungkin usia-usia seperti saya sudah setengah abad. Mau belajar kemana? Ustadz mah banyak, ngebadeg banyak. Tapi siapa yang mau ngajarin kita? Jawabannya bukan ustadz itu tidak mau ngajarin. Cuman kita mau ketemu ustadznya malu karena udah terlanjur umur. Nah di sini mudah-mudahan ya ibu dan bapak nyaman. Ada yang tidak paham, ada yang tidak ngerti, ditanyakan. Jangan sungkan. Ditanyakan. Selama saya mampu dan bisa menjawab, saya jawab. Kalau enggak nanti saya bertanya lagi sama ustadz saya gitu ya. Karena ilmu saya juga tidak banyak. Wa ma'utitum minal ilmi illa qalila. Manusia itu cuma dikasih ilmu sedikit, makanya jangan sombong ya. Itu ya, jangan sungkan. Sampaikan saran dan kritiknya ke 0812 828 7881. 0812 828 7881. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.